Rahayu teman-teman. Di video kali ini saya akan menanggapi akun Mariati Vivo. Ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya itu beliau ini sudah dapat banyak perkutut tapi mati terus. Dia sudah banyak dapat perkutut tapi mati terus perkutut peliharaannya. Dan saya tanya itu masih piak atau dewasa? Katanya sudah dewasa teman-teman. Ini jarang menurut saya ya, kasus semacam ini jarang. Jadi ini menarik untuk kita bahas. Barangkali ada teman-teman yang senasib dengan sedulur kita Mariati ini, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Barangkali nanti kita bisa sharing-sharing bersama. Pagi ini ada sedikit sinar matahari teman-teman. Jadi ini tadi saya jemur beberapa burung perkutut, karena memang beberapa seperti yang saya infokan di video sebelumnya, memang belakangan agak sulit mendapat sinar matahari. Oke, langsung kita ke pembahasan ya yang disampaikan saudara kita Mariati tadi. Kalau menurut saya itu ada beberapa kemungkinan. Yang jelas rumusnya, ketika perkutut itu masih mau makan, masih mau minum, itu kayaknya nggak bakal mati kecuali dimangsa hewan buas ya. Dimangsa hewan buas. Jadi kemungkinan kalau analisa dari saya, kemungkinan matinya itu karena nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, penyebabnya itu bisa jadi karena perkutut yang habis ditangkap itu stres. Jadi saran saya ketika dapat perkutut dari alam, biar dia bisa adaptasi dan mau makan minum, itu jangan ditaruh di tempat yang bising dulu, karena bisa jadi mungkin nangkapnya dari hutan. Beda kalau nangkapnya dari yang di perkampungan seperti ini banyak perkutut liar di sekitar saya ini. Kalau yang ada di pedesaan, di perkampungan, saya pikir mereka sudah cukup sering berinteraksi dengan manusia. Tapi kalau yang dari hutan misalkan, itu kan jarang sekali bertemu dengan manusia, sehingga kalau kita tangkap, kita bawa pulang, kemungkinan besar dia stres berlebih dan dia nggak mau makan. Itu prediksi saya. Nah, terus solusinya bagaimana ya untuk mengatasi seperti yang dialami oleh saudara kita Mariati? Letakkan di tempat yang tidak terlalu bising, tidak terlalu ramai ya. Jadi taruh di tempat yang tenang dulu. Taruh di tempat tenang, kemudian pakan dan minum disiapkan gitu. Dan ada kalanya teman-teman, kalau memang itu perkutut benar-benar pure dari alam, kadang dia bingung kalau dikasih makan dicepuk. Jadi sebaiknya sangkar yang dipakai untuk memelihara perkutut yang baru didapat itu ditaruh kardus misalkan atau apa, terus bijinya disebar dulu. Bijinya disebar situ, sambil juga ditaruh satu cepok pakan. Jadi ada yang disebar, ada ditaruh cepok pakan. Nanti biar dia secara naluriah memahami bahwa pakannya juga ada di cepok gitu. Karena di alam itu kan nggak mungkin ya terus ada makannya dari cepok. Jadi di alam itu kan makannya kadang malah dari pohon secara langsung, dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian itu secara langsung. Jadi maka dia belum punya pelajaran itu ya istilah manusia. Dia masih belum punya pengalaman bahwa bisa makan dari cepok itu ya. Jadi itu poin-poinnya. Nanti kalau ada yang kurang, teman-teman yang menyimak ini tolong ditambahi ya. Saya pikir hanya itu sih teman-teman. Jadi asalkan burung yang kita pelihara itu mau makan, mau minum, itu kayaknya mustahil dia mati, kecuali kena virus. Nah ini kan yang terjadi, kata Mas Mariati ini, Bang Mariati ini kan dia berulang-ulang ya. Berulang-ulang, setiap dapat mati, setiap dapat mati, dan itu perkutut dewasa. Kalau perkutut masih piyek, masih muda, ini memang kadang butuh orang yang khusus, yang telaten ya. Kalau orang yang nggak telaten ngeloloh, akhirnya dia kelaparan, itu bisa juga. Dan perkutut yang masih muda, yang masih piyek ini juga secara kekebalan juga masih rentan kelintuh gitu ya, dalam bahasa di tempat saya itu kena kelintuh gitu ya, bisa mati itu. Karena ya ketika dirawat oleh indukan di alam liar itu mungkin
punya tips khusus ini indukan-indukan perkutut itu, sehingga walaupun di alam liar dia kehujanan, kena angin, dia tetap bisa sehat, bisa survive. Sedangkan kadang kalau kita piye itu kita bawa pulang, kadang bisa mati padahal sudah kita kasih kain hangat, kita taruh di tempat yang baik gitu, tapi kadang tetap aja mati. Bisa jadi harus belajar ke indukan perkutut itu. Ada tips-tips yang dirahasiakan oleh para indukan perkutut itu. Jadi itu saya pikir ya, tapi nanti kalau ada teman-teman yang mau menambahkan silakan, atau ada teman-teman yang memang satu kasus nih dengan saudara kita Mariyati ini, tolong sampaikan. Dan juga karena ini singkat ya informasi dari saudara kita Mariyati ini, mungkin bisa ditambah itu kronologi sampai matinya itu seperti apa gitu loh. Jadi saya ini hanya meraba-raba ini tadi. Hanya meraba-raba, saya perkirakan kayaknya sih kemungkinan dia kutut tersebut mati ya karena kelaparan, tidak mau makan, tidak mau minum gitu loh. Tidak mau makan dan tidak mau minumnya itu penyebabnya kemungkinan besar adalah stres. Kemudian saya juga perlu menanyakan sebenarnya sih, saudara kita Mariyati ini dapat nangkep burungnya itu dari gimana ya, maksudnya dari jaring kah atau dari apa namanya itu mulut dikasih lem itu, atau dari apa ya istilahnya itu mancing yang dengan masteran itu, atau seperti apa. Mungkin kalau saudara kita Mariyati menemukan video saya ini, nanti tolong dijawab di kolom komentar ya, biar terjadi diskusi, biar menambah wawasan untuk yang menyimak video ini. Jadi itu perlu diketahui juga, karena memang kalau misalkan nih cara menangkapnya itu bisa melukai, mungkin melukai bagian tertentu, itu juga bisa menyebabkan stres. Jadi dia tidak mau makan dan tidak mau minum itu ya karena ada yang sakit itu di tubuh dia. Kalau misalkan ada luka atau apa yang agak parah, ya bisa pakai apa ya, obat-obatan yang di alam itu, misalkan daun binahong misalkan, atau apalah kearifan lokal yang ada di tempatnya teman-teman ya. Atau mungkin obat-obat yang biasa dipakai dioleskan di manusia tapi pakainya sedikit aja, misalkan minyak tawon atau apa. Ini bukan promosi ya, ini hanya sekedar tips saja. Itu bisa diteliti juga nggih, saudaraku Mariyati itu. Jadi nanti sekali lagi saya bagi teman-teman yang menemukan video ini yang punya kasuistik sama seperti Mariyati ini, bisa tolong disampaikan juga di kolom komentar, dan tolong disampaikan dengan detail. Jadi kita bisa mengkajinya, bisa mempelajarinya bersama-sama, dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang punya kasus sama seperti yang dialami saudara kita Mariyati. Oke teman-teman, segitu dulu video saya kali ini ya. Terima kasih sudah memantau video saya kali ini.